Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, nama saya Suci Mauliana dengan NIM 2071863. Saya dari kelas 5D Tadris Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pernapasan guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Biologi SMP SMA, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Badariah NPD. Nah, sebelum kita memasuki materi ini secara lebih lanjut, jadi kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan atau sering juga disebut dengan respirasi itu adalah menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, pada sistem pernapasan ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia, pada hewan, kemudian pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini mencakup dalam dua hal, yakni saluran pernapasan dan mekanisme pernapasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai urutan saluran pernapasan yang dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, kemudian paru-paru, selanjutnya ke bronkiolus, dan yang berakhir di alveolus. Untuk yang mekanismenya, jadi mekanisme pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama pernapasan dada, kemudian ada juga pernapasan perut. Nah, di sini pada mekanisme dada itu ada fase inspirasi dan juga ada fase ekspirasi. Kemudian pada pernapasan perut juga ada dua fase, yang mana fasenya tersebut juga melalui fase inspirasi dan fase ekspirasi. Selanjutnya itu ada pernapasan pada hewan. Nah, jadi pernapasan pada hewan itu yang pertama seperti pernapasan pada serangga. Nah, pernapasan pada serangga ini melalui corong hawa atau trakea. Nah, trakea ini adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya sistem pernapasan pada Pisces. Nah, pada Pisces atau ikan ini sistem pernapasannya yaitu insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan dengan erat dengan kapiler darah. Kemudian selanjutnya sistem pernapasan pada hewan kata. Nah, pada kata ini sistem pernapasannya itu melalui insang, kulit, dan paru-paru. Kenapa insang? Nah, jadi pernapasan yang digunakan menggunakan insang itu saat masih berbentuk berudu. Kemudian pada hewan reptil. Nah, pada reptil tersebut dia menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Nah, yang terakhir pada burung. Nah, pada burung ini dia menggunakan paru-paru. Kemudian jalur pernapasan pada burung itu berturut-turut. Yang pertama, dua pasang lubang hidung yang terdapat pada pangkal paru sebelah atas dan pada langit-langit rongga mulut. Kemudian yang kedua itu melalui celah tekak yang terdapat pada dasar hulu kerongkongan atau faring yang menghubungkan rongga mulut dengan trakea. Nah, yang terakhir itu melalui trakea atau batang tenggorokan yang panjang berbentuk pipa dan disokong oleh cincin tulang rawan. Nah, jadi itu yang dibahas mengenai sistem pernapasan pada hewan. Nah, yang terakhir itu sistem pernapasan pada tumbuhan, yang mana sistem pernapasan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tumbuhan tingkat tinggi dan yang kedua tumbuhan tingkat rendah. Nah, tumbuhan bisa melakukan dua jenis respirasi sekaligus, yakni aerob dan anaerob.
Pada respirasi aerob terjadi proses pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan akan menghasilkan energi dalam jumlah yang besar yakni 36 ATP. Sementara itu pada saat kurang oksigen, tumbuhan akan melakukan respirasi anaerob yang hanya akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP saja. Nah, di sini kan ada tumbuhan tingkat tinggi, yang mana tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan pernapasan aerob, yang artinya dalam proses pernapasan tersebut memerlukan oksigen dari lingkungan. Pernapasan pada tumbuhan hijau pada hakikatnya adalah kebalikan dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis membentuk zat makanan dan melepaskan oksigen, sedangkan pada proses pernapasan memerlukan oksigen untuk oksidasi atau untuk pembakaran zat makanan sehingga diperolehlah suatu energi. Nah, yang kedua itu pada tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat rendah ini dia melakukan sistem pernapasan melalui aerob dan anaerob. Nah, pada tumbuhan tingkat rendah ini proses pernapasannya dapat terjadi dengan membutuhkan oksigen dari luar. Pernapasan yang membutuhkan udara dari luar disebut dengan pernapasan aerob, sedangkan pernapasan yang tanpa membutuhkan oksigen dari luar disebut anaerob. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.